Oke, ya Allah. Ya Allah. Ismail, warga desa Bago, Kecamatan Pasirian, Lumajang, terjebak derasnya aliran banjir lahar hujan Gunung Semeru. Ia terjebak setelah berusaha menyelamatkan genset dan peralatan tambang miliknya. Beruntung, Ismail berhasil dievakuasi oleh penambang lain ke seberang sungai. Banjir lahar hujan Gunung Semeru terjadi setelah wilayah puncak Gunung Semeru diguyur hujan deras. Getaran banjir lahar terekam seismograf dengan amplitudo maksimal 45 mm dengan durasi 12.000 detik. BPBD Kabupaten Lumajang mengimbau masyarakat untuk segera meninggalkan jalur aliran lahar ketika cuaca hujan atau ada informasi getaran banjir dari petugas. Juga ingin mencari sumber pangan atau bekerja. Jadi ketika ada peringatan dari kawan-kawan atas bahwa amplitudo maksimal itu sudah mencapai titik rawan, segera melakukan penyelamatan mandiri. Sementara itu, hingga saat ini status Gunung Semeru masih berada di level 3 siaga. Berdasarkan rekomendasi PVMBG, masyarakat dilarang melakukan aktivitas apapun di radius 17 km di sepanjang jalur aliran lahar. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yaya Nugroho, iNews melaporkan. Ya, selamat malam dan apa kabar pemirsa? Informasi seorang penambang pasir terjebak di tengah derasnya banjir lahar dingin Gunung Semeru tadi menjadi pembuka jumpa kita di iNews Prime. Selain itu kami juga akan menghadirkan informasi penting lain, diantaranya isak tangis mewarnai pemakaman bapak dan anak korban kecelakaan bis di Tol Semarang dalam satu liang lahat. Saya Reni Arumsari, inilah iNews Prime selengkapnya. Beralih ke informasi berikutnya pemirsa, salah satu penumpang selamat dalam kecelakaan maut bis yang terguling di Simpang Susun Exit Tol Krapia, Kota Semarang mengungkap detik-detik terjadinya kecelakaan. Sutiadi selamat meski tubuhnya terlempar keluar bis dan mengalami luka di bagian wajah dan kaki. Sebanyak 16 orang tewas dalam kecelakaan bus yang terguling di Simpang Susun Exit Tol Krapia, Kota Semarang. Salah satu penumpang selamat dalam kecelakaan maut tersebut, Sutiadi, mengungkapkan detik-detik terjadinya kecelakaan. Sutiadi yang masih dirawat di RSUD Tugurejo mengaku masih ingat betul peristiwa yang hampir merenggut nyawanya itu. Sutiadi masih sadar dan selamat meski tubuhnya terlempar keluar bus dan mengalami luka di bagian wajah dan kakinya. Krapia itu turun, tidak ada perlambatan, tidak ada pengalaman. Jadi kencang, ya katanya nggak ada. Kalau perasaan saya itu saya juga nggak tidur. Jadi tambah kenceng loh, padahal jalan turun, padahal kendaraan yang itu kan jalan turun biasanya ada perlambatan itu kan, namanya nggak ada. Atau pas muter tikungan itu ini. Kecelakaan bus terjadi di Simpang Susun Exit Tol Krapia, Kota Semarang. Dari total 34 penumpang, 16 penumpang dinyatakan meninggal dunia, sementara 18 lainnya selamat. Dari Semarang, Doni Marendra, iNews melaporkan. Ya pemirsa, 2 korban meninggal dunia akibat kecelakaan bis di Tol Semarang ruas Krapia asal Boyolali, Jawa Tengah dimakamkan dalam satu liang lahat pada Senin sore. 2 korban tersebut merupakan ayah dan anak. Isak
Tangis keluarga, saudara dan kerabat pecah saat dua jenazah korban tiba di rumah duka di Desa Banyudono, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Kedua jenazah korban atas nama Sugimo dan Anis Munandar. Ayah dan anak tersebut berangkat ke Jakarta bersama 3 saudara lainnya untuk menghadiri hajatan pada Jumat kemarin. Dari kelima korban kecelakaan, 4 orang meninggal dunia dan 1 terluka. Ayah dan anak serta 2 saudara dimakamkan di Mojosongo, Boyolali, dan Juwiring, Klaten. Di korban ini selain di desa kami Banyudono, warga Pak Jimo sama Anis Munandar, juga masih ada saudaranya yang tinggal di Metuk, Mojosongo. Itu juga meninggal. Ada juga yang 2 orang lagi tinggal di Klaten. Sugimo dan Anis Munandar dimakamkan di pemakaman desa setempat yang tidak jauh dari rumah duka. Keduanya dimakamkan dalam satu liang lahat. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta, iNews melaporkan. Dan pemirsa, berikut adalah 16 nama korban meninggal dunia dalam kecelakaan maut yang melibatkan bis dari PO Cahaya Trans. Sementara itu pemirsa, polisi menahan supir bis PO Cahaya Trans yang terbalik di simpang Susun Exit Tol Krapyak, Semarang, Jawa Tengah yang menewaskan 16 orang. Bis dikemudikan supir cadangan. Polisi menahan sopir bus PO Cahaya Trans yang mengalami kecelakaan maut di simpang Susun Exit Tol Krapyak, Kota Semarang, Jawa Tengah, Senin dini hari. Kecelakaan tersebut menewaskan 16 penumpang dan 8 lainnya luka-luka. Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ribut Hariwibowo mengatakan berdasarkan pengecekan awal, bus tersebut ternyata dikemudikan sopir cadangan. Sopir kini diamankan untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut. Selain itu, kepolisian juga melakukan tes urin terhadap sopir. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh narkoba atau zat terlarang lainnya. Menjadi keprihatinan kita setelah kita cek, ternyata driver kendaraan bus tersebut adalah driver cadangan. Kemudian kita melakukan olah TKP, kita melakukan penyidikan. Polisi belum bisa memastikan penyebab pasti kecelakaan maut tersebut. Namun petugas telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengumpulkan sejumlah keterangan saksi. Tim DVI Polda Jawa Tengah dan RSUP RS Karyadi Semarang membuka posko antemortem untuk mencocokkan identifikasi korban dengan pihak keluarga. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana, iNews melaporkan. Ya, kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Setelah ditetapkan menjadi tersangka kasus suap izin proyek, Bupati Bekasi Ade Kuswara Kaunang diperiksa untuk pertama kalinya oleh KPK. Ade diperiksa bersama sang ayah yang juga tersangka. Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang menjalani pemeriksaan di KPK Senin siang tadi. Pemeriksaan ini merupakan kali pertama usai dirinya ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh KPK. Ade Kuswara diperiksa bersama ayahnya HM Kunang.
Keduanya terlihat selesai menjalani pemeriksaan pada pukul 14.35 waktu Indonesia Barat. Pada kesempatan itu, Ade menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat Kabupaten Bekasi. Jawab, Pak. Masyarakat Kabupaten Bekasi. Oh, gitu, Pak, ya. Sudah terjadi. Oke, makasih Pak Ade. Sehat-sehat selalu, Pak Ade. Diketahui KPK menetapkan Bupati Kabupaten Bekasi Ade Kuswara Kunang dan ayahnya HM Kunang menjadi tersangka kasus suap izin proyek. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Kasih Perdata dan Tata Usaha Negara Kejari Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan, Taruna Faryadi yang sempat kabur dan menabrak petugas KPK saat ditangkap akhirnya menyerahkan diri. Taruna Faryadi tiba di gedung KPK Jakarta pada Senin siang. Kejaksaan Agung menyerahkan Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejari Hulu Sungai Utara Kalimantan Utara Tri Taruna Faryadi ke KPK. Taruna Faryadi tiba di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Senin siang sekitar pukul 12:50 waktu Indonesia Barat. Saat ditanya terkait alasan menabrak petugas KPK dan melarikan diri saat ditangkap, Taruna hanya diam dan melambaikan tangan. Mereka kabur kemana, Pak, sampai nabrak petugas KPK, Pak? Pak, kenapa sampai nabrak petugas KPK, Pak? Kejaksaan telah menyerahkan seorang oknum TF Kasidatun pada KPK untuk kepentingan proses penyidikan dan sudah terima dan saat ini sedang dilakukan pemeriksaan oleh KPK. Penyerahan tersebut merupakan bentuk sikap kooperatif dan transparan kita sekaligus wujud nyata komitmen institusi dalam mendukung langkah-langkah penegakan hukum dan upaya bersih-bersih internal guna menjaga marwah dan integritas Korps Adiaksa. Sebelumnya pada Kamis 18 Desember lalu, KPK melaksanakan operasi tangkap tangan terhadap 3 pejabat Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara. Mereka adalah Kepala Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara Albertinus Penapitupulu, Kepala Seksi Intelijen atau Kasih Intel Asis Budianto, dan Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara atau Kasih Datun Tri Taruna Faryadi. Namun Tri Taruna Faryadi melarikan diri dan menabrak petugas KPK. Ya, Komisi Pemberantasan Korupsi terus mengusut kasus dugaan korupsi kuota haji 2024. Wakil Ketua KPK Fitroh Rochayanto menyatakan KPK akan segera mengumumkan pihak-pihak yang bertanggung jawab atas perkara tersebut. Mudah-mudahan untuk perkara penyidikan kasus kuota haji akan segera kita tetapkan tersangkanya. Jadi teman-teman penyidik masih berkomunikasi intens dengan BPK. Kenapa? Karena memang kita akan sangkakan pasal 2, pasal 3 yang mewajibkan ada perhitungan kerugian negara. Tuntut kenaikan upah minimum Kabupaten 2026, buruh di Purwakarta, Jawa Barat bentrok dengan pengemudi ojek online. iNews Prime segera kembali usai jeda.